Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para pemirsa sekalian yang budiman, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agama Islam adalah agama yang sempurna. Agama yang mengatur tatanan sebuah masyarakat, yang mengatur hubungan interaksi antar sesama manusia ataupun hubungan interaksi dengan sesama kaum muslimin. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwa teman yang baik itu memiliki pengaruh yang sangat positif dalam kehidupan manusia. Teman yang baik akan mengantarkan dia kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, teman yang buruk dia akan mengantarkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sabdanya, "Masalu jalisis salih wa jalisis su'. Amma jalisis salih kahamil misk wa hamilul misk imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah. Wa jalisis su' imma an yuhdiyaka imma an yuhriqaka aw yuhdiyaka aw tajida minhu rihan khabithah." Rasulullah SAW menjelaskan bahwa permisalan seorang teman yang baik adalah seperti penjual minyak wangi. Ada kalanya engkau akan membeli dari dia, atau paling tidak engkau akan mendapatkan bekas wangi dari minyak wangi tersebut. Adapun permisalan teman yang buruk, maka seperti orang yang berteman dengan tukang pandai besi. Ada kalanya seorang akan terbakar karena apinya, atau akan mendapatkan bau yang buruk. Demikianlah pengaruh daripada seorang teman. Teman yang baik akan menasihati dia dan mengantarkan dia kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menasihatkan untuk bertaubat, untuk memperbanyak ibadah, untuk memperbanyak thalabul ilmi, atau paling minimal seorang berteman dengan orang yang baik akan terjauhkan dari perbuatan-perbuatan maksiat dan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah, manusia apabila ingin mengetahui dirinya baik atau tidak, maka lihatlah siapa teman di sekitarnya. Oleh karena itu, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu mir'atul mu'min." Seorang mukmin itu adalah cermin bagi mukmin yang lain. Apabila seorang gemar berteman dengan orang penjudi, orang yang suka minum minuman keras, maka kita bisa pastikan bahwa dia paling tidak mirip dengan orang tersebut. Namun sebaliknya, orang yang selalu berteman dengan orang yang rajin mengerjakan sholat berjamaah, rajin mengikuti kajian-kajian Islam, kita bisa pastikan dia pun seperti orang tersebut. Kaum muslimin sekalian, manusia itu tabiatnya mudah terpengaruh. Mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi. Manusia bukan hanya bisa terpengaruh dengan manusia saja, bahkan manusia bisa terpengaruh dengan binatang sekalipun. Perhatikan sabda Nabi SAW, "Al-fakhru wal khuyala fil faddadina min ahlil wabr was sakinatu fi ahlil ghanam." Nabi SAW menjelaskan bahwa kesombongan dan kecokangan banyak dialami oleh orang-orang yang mengembalakan onta.
Sementara ketenangan dan juga sikap kehati-hatian itu akan dialami oleh orang-orang yang biasa menggembalakan kambing. Lihat, sama-sama penggembala, satu penggembala onta, satu penggembala kambing. Namun kedua orang ini memiliki karakter dan sifat yang berbeda. Seorang yang menggembalakan onta, dia mengikuti karakter onta yang cenderung keras dan cenderung cepat untuk meluapkan kemarahan. Itu sifat onta. Adapun kambing, maka kambing ini bersikap tawadhu dan suka untuk melihat ke bawah. Adapun onta, dia selalu menampakkan lehernya ke atas. Berbeda dengan kambing yang selalu tawadhu dan selalu melihat lehernya ke bawah. Lihat, binatang pun bisa mempengaruhi akhlak manusia. Bagaimana dengan manusia, sesama manusia? Maka jangan remehkan seorang untuk berteman dengan teman yang baik. Nabi kita SAW bersabda, "An-nasu ala dini khalilihi, falyandur ahadukum man yukhalil." Seorang itu berada di atas agama teman akrabnya. Maka lihatlah siapa yang dijadikan teman akrab. Bagaimana tidak? Sejarah membuktikan bahwa teman yang buruk akan mempengaruhi dirinya dan bahkan mempengaruhi kebahagiaan dia di akhirat. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Nabi SAW suatu ketika menengok Abu Talib ketika mengalami sakit yang menyebabkan Abu Talib mati. Pamannya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW masuk kepada Abu Talib, dan di samping Abu Talib ada orang musyrik ketika itu, yaitu Abu Jahal dan juga Abdullah bin Umayyah. Perhatikanlah. Maka Rasulullah mengatakan kepada Abu Talib, "Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Dengan kalimat ini aku akan jadikan sebagai hujjah untuk membelamu di akhirat nanti. Namun apa yang terjadi? Berkatalah Abu Talib, berkatalah Abu Jahal dan juga Abdullah bin Umayyah dengan mengatakan, "Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib." Wahai Abu Talib, apakah kamu benci terhadap agama bapak kita yaitu Abdul Muttalib? Bayangkan, Abu Jahal senantiasa membisikkan keburukan, sehingga kemudian Abu Talib tidaklah meninggal kecuali dalam keadaan tetap berpegang dengan agama nenek moyangnya dan enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Subhanallah, wallahu akbar. Bayangkan, teman yang buruk bisa menyebabkan seorang mati dalam kekufuran. Maka ini bukan masalah yang remeh dan bukan masalah yang biasa. Itu seorang mencari teman yang baik. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita pernah membaca kisah seorang yang pernah membunuh 100 orang, maka ketika dia datang kepada ahli ilmi, apa nasihat ahli ilmi? Nasihat ahli ilmi tersebut agar dia segera berpindah dari lingkungannya yang buruk menuju lingkungan yang baik, yang dengan sebab itu dia akan berteman dengan orang-orang yang baik. Para pemirsa sekalian, para kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah urgennya seorang memilih teman yang baik. Karena seorang akan menyesal nanti di akhirat ketika dia memilih teman yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma ya'addu adh-dhalimun 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Laqad adallani 'anidh dzikri ba'da idja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula." Dan ingatlah pada hari kiamat nanti ketika orang-orang zalim menggigit jarinya sembari mengatakan, "Aduhai, kalau seandainya saya menjadikan Rasul sebagai jalan untuk menuju kepada kebaikan. Aduhai, kalau seandainya saya tidak menjadikan fulan yang jahat ini sebagai teman saya. Sungguh dia telah menyesatkan saya dari jalan yang lurus. Dan sungguh syaitan benar-benar menipu manusia dari jalan yang lurus." Penyesalan yang akan dialami oleh orang yang tidak memiliki teman yang baik. Penyesalan selama-lamanya yang sudah tidak bermanfaat lagi. Maka dari sekarang, berusahalah kita untuk mencari teman-teman yang soleh, untuk bisa memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki akidah kita, akhlak kita, dan seluruh hal yang ada pada kita. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam
kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin memberikan kriteria, ada 5 kriteria seorang mencari teman yang baik. Teman yang baik memiliki 5 kriteria dan karakteristik. Yang pertama, orang yang baik adalah orang yang berakal, bukan orang yang bodoh. Kemudian yang kedua, orang yang baik adalah orang yang berakhlak mulia. Yang ketiga, orang yang baik adalah orang yang jauh dari kefasikan. Kemudian yang keempat, orang yang baik adalah orang yang bukan ahli bid'ah. Dan yang kelima, orang yang baik atau teman yang baik adalah orang yang jauh dari rakus terhadap kehidupan dunia. Oleh karena itu di sini terakhir kami wasiatkan kepada para orang tua agar mendidik anak-anaknya dan memperhatikan pergaulan anak-anak mereka. Dan pilihkanlah untuk teman-teman anak-anak Anda orang-orang yang baik. Karena ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari api neraka. Sebelum penyesalan yang sudah tiada berarti, maka dari sekarang marilah orang tua memilih teman yang baik dan mengajarkan untuk anak tersebut tidak berteman dengan orang-orang yang jahat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.